bahwa setiap tugas negara yang mengangkut keaslian dokumen akademik bersama tunggu. Negara bukan hanya isu yang biasa saja. Terlebih lagi, juga ini menyentuh salah satu jabatan paling strategis dalam sistem negara kita hakim, Mahkamah Konstitusi. Menjaga konstitusi dan benteng terakhir dalam penegakan keadilan. Polemik kita di masa tidak sah. Ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius. Mulai integritas lembaga, transparansi pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang menjadi jelas kewajiban masyarakat. Berangkat dari prinsip bahwa pejabat publik wajib mengembangkan dan integritas institusi, maka polemik seperti ini tidak boleh dibuatkan tanpa klarifikasi dan prestasi. Kami merujuk pada sejumlah regulasi yang lain. Yang pertama, pasal 26 KUHP, pemakzulan hukuman berbasis jasa merupakan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jasa yang diterbitkan secara sah oleh lembaga perintah berwenang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Dari terkait pejabat negara wajib memenuhi asas integritas. Kejujuran dan kepedulian hukum. Kode etik hakim konstitusi dan hukum konstitusi wajib menjaga kehormatan martabat dan kelurahan jabatan serta mengendalikan integritas. Regulasi ini mengatakan bahwa ketidak jasa di bidang akademik pejabat publik bukanlah isu nasional, melainkan persoalan hukum dan etika yang ditangani secara serius. Dengan mempertimbangkan kondisi dan dasar hukum tersebut, sangat dilakukan 5 tuntutan secara resmi. Yang pertama, mendesak hakim Mahkamah Konstitusi Arsizani untuk memberikan klarifikasi terbuka pada hakim terkait pemakzulan jasa. Yang kedua, meminta Komisi Judisial dan serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera membuka investigasi secara menyeluruh dan transparansi. Yang ketiga, mendorong kepolisian Republik Indonesia melakukan verifikasi dan penyelidikan mendalam terhadap dokumen akademik yang dipersoalkan. Empat, meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengawasi tetap seluruh proses verifikasi demi menjaga integritas lembaga negara. 5. Menuntut Arsizani untuk mengundurkan diri dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi atau dicopot dari jabatannya apabila terbukti melanggar etika dan menyalahi marwah konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik. Kami menegaskan bahwa dugaan pemalsuan ijazah bukanlah semata persoalan administrasi, tetapi menyentuh sendi-sendi yang dituntaskan negara. Maka apabila salah satu hakim yang kemudian memiliki ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan sebagai hakim MK, maka ini adalah salah satu bentuk atau tindakan yang sesuai konstitusi itu sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan konstitusi secara konstitusi dipimpin oleh figur yang berada dalam upaya-upaya keuangan publik. Setiap pejabat publik, apalagi memimpin Mahkamah Konstitusi, harus berdiri pada standar moral tertinggi dan bebas dari segala bentuk kontroversi terkait kasusnya dokumen pribadi. Demikian referensi versi kita sampaikan. Kami, wajah media dan publik terus mengawal di sini agar proses verifikasi dan investigasi berjalan secara terbuka dan tidak ada yang tertutup-tutupi. Terima kasih kepada seluruh rekan media yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa, mau diapa gimana Pak? Ya nanti. Masa kita mahasiswa kalah dengan yang punya ijazah palsu kawan. Kita mahasiswa satu barisan. Kalau Otak kita, semangat perjuangan kita, semangat persaudaraan kita. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup perjuangan. Saudara-saudara perjuangan, hari ini kita turun di depan Mahkamah Konstitusi yang tinggi di bukan mencari perhatian, bukan lain untuk merawat harga diri kawan-kawan, tetapi ada suatu hal yang harus kita jaga, yaitu Mahkamah Konstitusi kawan-kawan. Mahkamah Konstitusi lembaga tertinggi di kawan-kawan, seharusnya mencari makan bersih pada misi kelahir dari keadilan negeri ini kawan-kawan. Namun apa yang dikatakan itu disusuli dan menjadi panggung politik kawan-kawan. Kita mendapat jabatan hakim konstitusi kawan-kawan dijadikan tempat kekuasaan kawan-kawan. Dan hari ini kita menuntut dengan tegas dan tanpa kompromi. Kita harus menolak dan copot Arsul Sani dari Mahkamah Konstitusi kawan-kawan.
Kawan-kawan, jabatan hakim MK ini kawan-kawan bukan untuk yang masih membawa bayang-bayang partai kawan-kawan, bukan untuk mereka yang belum selesai urusan politiknya kawan-kawan. Bagaimana mungkin kita percaya pada putusan yang terakhir dari data yang sudah tercoreng kawan-kawan? Apakah kita harus percaya dengan seorang pembohong kawan-kawan yang memiliki ijazah palsu kawan-kawan? Tentunya tidak kawan-kawan. Kita mahasiswa masyarakat Indonesia tidak boleh diam. Kita tidak boleh pura-pura buta kawan-kawan. Karena diam berarti membiarkan, dan membiarkan berarti banyak menculik kawan-kawan. Kawan-kawan mahasiswa masyarakat Indonesia, mahasiswa merupakan alat benteng terakhir suara rakyat kawan-kawan. Ketika rakyat dibungkam, mahasiswa berbicara kawan-kawan. Ketika kebenaran disembunyikan, mahasiswa membukakannya kawan-kawan. Apakah kita mahasiswa lalu dengan suara besar yang memiliki ijazah palsu kawan-kawan? Soalan kita kalah. Jangan kita selalu menyerahkan suara mahasiswa. Jangan sampai kita kalah dengan yang punya ijazah palsu kawan-kawan. Dengarkan ini kawan-kawan. Jika Mahkamah Konstitusi ingin kembali dipercaya masyarakat, maka bersihkanlah lembaga itu dari kepentingan, tegakkan kode etiknya, dan turunkan mereka yang merusak dan mencederai konstitusi. Kita tidak datang untuk menghadiri, kita datang untuk menuntut kawan-kawan, kita datang untuk meminta kesaksian, tapi kita datang untuk menggugah hati nurani bangsa kawan-kawan. Ini kawan-kawan seperjuangan Aliansi apa? hari ini Dibayarkan aja Om. kita menuntutkan soal asuhan. Ini soal masa depan hukum, masa depan demokrasi, dan masa depan generasi yang hidup setelah kita kawan-kawan. Jika MK roboh, maka roboh pula harapan masyarakat Indonesia terhadap keadilan kawan-kawan. Tapi hari ini kita berdiri untuk memastikan negeri ini tidak akan roboh kawan-kawan. Demokrasi tidak akan kawan-kawan, dan konstitusi tidak akan diselesaikan tanpa perlawanan kawan-kawan. Bersama kita menyatakan hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia. Saya serahkan kepada pengurus besar untuk membacakan tuntutan dan religius. Oke, silakan. Sekali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi UGM dan Jokowi drama berakhir, mampus akhirnya pemilik ijazah asli Sumanto akui. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana tanggapan atau komentar para masyarakat atau netizen kita di bawah ini. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah tanggapan atau komentar masyarakat kita, Republik Indonesia adanya hanya hukum rimba. Nah, siapa yang kuat duitnya, kuat powernya, itu yang akan menang. Nah, dimana kita melihat meski bersangkutan itu salah, ya tentu saja kebohongan akan terbongkar dalam atau sidang nanti. Semangat untuk para pembongkar semua kebenaran. Nah, berjuang terus Pak Roy Suryo, dimana semoga alat selalu melindungi para perjuangan yang akan engkau perjuangkan. Nah, dimana tentunya kita melihat di dunia kebal hukum. Nah, dimana ingat, yang suka bohong masih ada pengadilan akhir yang bisa kau permainkan, dan kita tuntut mereka di akhir para pejabat yang menjabat di dunia ini. Nah, sebagai pemimpin kita di negara ini, banyak sudah yang kita menyiksa atau ada banyak jenggalnya. Nah, teman-teman semua, semoga Allah melindungi para tersangka pembela kebenarannya ini. Semoga kedepannya juga jangan berkecil hati Bang Roy. Yang batal pasti musnah, kebenaran pasti ditunjukkan pada akhirnya. Nah, tentu saja sudah terang bendera ijazah Jokowi ini palsu dari foto. Nah, dari situ kita tahu bahwa skripsi KKN dibuktikan lain, tetapi UGM dan Polri terus mencoba melindungi Jokowi. Ingat, ada hukum
ada Tuhan yang tidak bisa engkau langkahi. Nah, itu saja teman-teman ya. Semoga kedepannya ijazah atau kepalsuan Pak Joko Widodo ini akan semoga perlahan terbongkar semuanya. Nah, tentu saja sudah Jokowi itu digantung. Jangan lama-lama, rakyat sudah sangat ingat sekali melihat dan menyaksikan Jokowi digantung supaya di Iran dan negara lain. Nah, tentu saja untuk menghilangkan rasa stres teruslah mengebrus atau ROI, tapi ingat jaga kesehatanmu dan berhati-hatilah, banyak yang tidak senang dengan engkau untuk membongkar semua kebenaran-kebenaran di negara ini. Nah, tentu saja kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sehat selalu Pak Roy Suryo untuk pembela kebenaran Indonesia ini. Nah, dimana bahaya Suman sudah mulai abal-abal ya. Yang penting di persidangan pembuktian transparan dihadiri Jokowi serta ijazah aslinya ditampilkan dengan atau dinampakkan ke publik biar semuanya tidak amburadul ya. Tentu saja saya hanya khawatir aja ijazah tidak diperlihatkan asli. Tiba-tiba menetapkan tersangka, mudah-mudahan tidak demikian terjadi babak 3 jilid tua ya. Tentu saja semua rakyat Indonesia ini berharap agar penegak hukum tidak tebang pilih, jangan sampai rakyat disakiti dan jangan sampai rakyat habis kesabarannya. Nah, adili ijazah Jokowi dan ijazah palsu secara adil dan transparan ke publik. Ya, terlepas dari itu, sengaja mengulur hingga 2029 dan alih isu sesuai keinginannya. Semoga keinginannya itu semua tercapai ya. Tentu saja teman-temannya, kalau benar Pak Roy jadi tersangka berarti hukum di Indonesia ini tidak berfungsi lagi ya. Dimana aneh orang yang fakta benar mau dihukum termuk cuman omong besar, nggak ada fakta hukum yang mau dipakai di saksi atau faktanya. Nah, teman-teman, dimana RRT sehat-sehat hati murni, jangan lupa Indonesia maju ya. Foto di ijazah Jokowi diakui asli miliknya, padahal foto orang bernama Domanto, bahkan anaknya sendiri mengakui bahwa itu foto bapaknya. Nah, dimana tapi susah Jokowi kebal hukum karena Polri-nya kasih asuhan kepada Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, dimana selama rezim dikuasai oleh termuk, apakah mungkin keadilan itu akan ditegakkan? Ya, tentu saja saya berharap Rismon CS menang dalam kasus ini. Tentu saja saya kasihan sama Rismon CS karena kelihatan sangat capek banget, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan dan tidak menunjukkan hasil satupun ya. Teman-teman, dimana aparat penegak hukum ini jadi aparat pelindungan penguasaan. Dalam pembacaan tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, urusan yang masuk penjara, tetapi publik bisa nggak menadak mana asli atau palsu. Orang yang tidak tinggi sekolah pun dapat menebak yang dengan potongan yang berkacamata di ijazahnya Pak Joko Widodo ya. Dimana sepanjang ijazah aslinya tidak dibuka, akan banyak juga korban yang akan mampus dibikin orang-orang ini. Nah, diperlukan Spiderman di Indonesia, tiba-tiba ada yang tergantung di atas jadi tontonan, entah siapa itu nantinya. Kita tunggu saja atau kita saksikan saja ya. Seandainya ijazah itu asli, mau diteliti secara apapun, dengan teknologi apapun, pasti akan keraguan dalam dirinya sendiri teman-teman ya. Nah, dimana cara sederhanakan sandingkan fotonya di ijazah foto dengan lama Joko Widodo, sangat mirip tapi tidak sama, beda orang. Kalau kita bandingkan memang benar tidak mirip dengan Jokowi. Nah, dimana sebaiknya Pak Mahfud MD dan Gus Iman menggugat Gibran Wapres nggak punya ijazah SMA, dipastikan presisi 1000% ya. Dimana akhirnya kesampaian doa tersangka Hore melayang, dimana semua gugatan itu akan satu persatu tercapai teman-temannya. Nah, teman-teman, podcast terakhir Mas Roy Suryo menjalankan penetapan jadi tersangka. Nah, selama Roy Anda ditetapkan jadi tersangka ya,
itu sudah Roy pancing, sudah ditetapkan sebagai tersangka semua teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi cuplikan video yang begitu menarik, di mana lagi-lagi Roy Suryo ini membongkar semua kebohongan ijazahnya Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bersama-sama terus, atau tekan tombol subscribe atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar biar Anda tidak ketinggalan channel-channel berikut ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.